Semuanya, jadi kali ini kita akan bahas mengenai kontrak versus corona. Ya, ini suatu topik yang sedang hangat-hangatnya karena ada potensi lockdown dan social distancing and everything ya. Jadi karena corona ini banyak kewajiban di dalam kontrak itu tertunda. Ini yang saya perhatikan akhir-akhir ini, terutama di dunia usaha. Banyak sekali pengusaha yang mengajukan untuk memundurkan jangka waktu kontraknya dengan alasan corona. Nah, ini sebenarnya sudah lama diatur dalam hukum kontrak ya, dalam kebiasaan berkontrak, dalam klausa force majeure. Jadi dalam force majeure diatur kalau ada suatu bencana alam itu para pihak boleh saling membebaskan lawan berkontraknya dalam hal pemenuhan kewajiban, membebaskan atau menunda tergantung kesepakatan. Oke? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan penundaan kewajiban ini. Mari kita bacakan satu-satu ya. Nah, sejak kapan suatu kejadian itu dihitung sebagai bencana alam atau force majeure? Atau karena sejak ada pengumuman negara? Atau sejak kapan ya? Jawabannya adalah tidak perlu harus ada pengumuman negara. Hanya ada 3 unsur penting yang harus dicapai atau dipenuhi dalam rangka mengkategorisasikan suatu kejadian sebagai bencana alam, sebagai force majeure ya. Pertama adalah tidak mampu menghindari. Para pihak ini tidak mampu menghindari kejadian tersebut. Contoh di Gubeng dulu beberapa waktu lalu sempat ada gempa, tanahnya ambles. Nah, itu pasti banyak pihak terkait yang merasa dirugikan. Nah, itu bisa nggak dihindari? Tanah ambles, ya. Satu. Kedua, meskipun sudah do the best, sudah melakukan yang upaya terbaik untuk menghindari. Misalnya nih, lumpur lapindo. Nah, itu nggak bisa dikategorikan sebagai bencana alam karena belum terbukti apakah lapindo itu sudah melakukan upaya terbaik untuk mencegah kebocoran lumpur itu terjadi. Nah, dalam kasus lengsernya atau longsornya tanah di Gubeng dan virus corona, tidak mungkin para pihak itu dapat melakukan suatu upaya terbaik untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Pemerintah pun bahkan tidak bisa atau tidak mampu untuk melakukan pencegahan tersebut. Contohnya gimana kita mencegah suatu tanah bisa lengser. Kedua, bagaimana kita bisa mencegah masuknya suatu virus atau wabah ke dalam negeri. We can only do so much. Pembuktiannya adalah even negara-negara maju, US, Amerika, Singapura yang dekat-dekat kita itu kena. Malaysia juga mengalami hal serupa. Berarti 2 unsur at least sudah terpenuhi. Tidak mampu menghindari dan meskipun sudah melakukan upaya terbaik. Nah, yang ketiga apa? Tidak ada contributory effect ya. Maksudnya apa sih contributory effect? Berarti kita tidak ada kontribusi dari pihak tersebut untuk memperparah kejadian itu. Contohnya sekali lagi paling gampang lapindo. Kalau dia udah bocor terus dia udah melakukan upaya yang terbaik tapi tetap tidak bisa misalnya ya. Nah, apakah dia ada pengaruhnya langsung? Tentunya iya, karena dia yang ngebor in the first place. Awalnya dia yang ngebor, kan ya. Tapi kalau virus corona ini kan nggak mungkin suatu pedagang ekspor impor dengan sengaja mengekspor atau mengimpor virus atau barang atau orang pekerja yang terkena virus, kan tidak mungkin. Kalau memang iya dia yang melakukan, baru itu bisa di-exempt, dikeluarkan dari klausul force majeure. Berarti itu kesalahan kamu sendiri. Contoh, kapal kamu tenggelam karena kamu memang sengaja memberangkatkan barang di atas kapal yang murah, kapal yang tua, kapal yang perusahaannya memang terkenal nggak maintain, hanya karena alasan ekonomis supaya Anda menang tender murah, Anda mengirim barangnya jatuh ke laut karena kapalnya mengalami kerusakan. Nah, itu Anda punya contributory effect di dalamnya. Anda punya suatu kontribusi yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam. Oke? Jadi bisa paham ya, ada 3 unsur itu ya. Pertama, tidak mampu menghindari meskipun dia telah melakukan upaya yang terbaik. Dan ketiga, tidak ada contributory effect. Jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan kapan suatu peristiwa dianggap sebagai sebuah peristiwa force majeure.